let's go. 저 건물을 찾으러. Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepimpinannya. Karena itulah ia tidak mampu mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah lama meninggal dunia ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. 10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri-putri tersebut diberi nama Putri Jambon, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Orange, Putri Merah Merona, Putri Biru, Putri Ungu, dan Putri Kuning. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan? Tanya raja. Aku ingin perhiasan yang mahal. Kata Putri Jambon. Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau. Kata Putri Jingga. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahanda mereka, tetapi lain halnya dengan Putri Kuning. Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat, katanya. Kakak-kakaknya menertawakan dan mengejeknya. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan membawakan hadiah indah buatmu, kata sang raja. Tak lama kemudian raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya, karena taman tersebut adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan langsung membersihkan taman itu. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa sekeras-kerasnya. Hahaha, lihatlah, tampaknya kita punya pelayan baru, Kata seorang di antaranya. Hai pelayan, masih ada kotoran nih, Ujar seorang yang lain. Dalam hati, ia bisa merasakan penderitaan para pelayan dipaksa untuk mematuhi berbagai perintah kakak-kakaknya. Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja, Kata Putri Kuning dengan marah. Sudah aku bosan, kita mandi di danau saja, Aja Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau, sementara Putri Kuning sedang berada di dalam istana. Anakku yang rajin dan baik budi, ayah tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukannya warna kuning kesayanganmu, Kata sang raja. Raja Mo sudah mencari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. Sudahlah ayah, tak mengapa. Batu hijau pun cantik. Lihat serasi benar dengan bajuku yang berwarna kuning, Kata Putri Kuning dengan lemah lembut. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung barunya.
"Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah putri hijau," katanya dengan merasa iri. "Ayah memberikannya padaku, bukan padamu," Sahut putri kuning. Mendengarnya, putri hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. "Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarinya berbuat baik," kata putri hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian putri kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka pula tersebut menyebabkan putri kuning meninggal. "Astaga, kita harus menguburnya," seru putri jingga. Mereka beramai-ramai mengusung putri kuning lalu menguburnya di taman istana. Putri hijau ikut mengubur kalung batu hijau karena ia tak menginginkannya lagi. Sewaktu raja mencari putri kuning, tak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam 1000 bahasa. Raja menjadi sangat marah. Hei para pengawal, carilah dan temukanlah putri kuning. Teriaknya, Baik yang mulia. jawab sang pengawal. Tentu saja tak ada yang bisa menemukannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tak ada yang berhasil mencarinya. Raja menjadi sangat sedih. Aku ini ayah yang buruk. Katanya, Biarlah anak-anakku kukirim ke tempat jauh untuk belajar dan mengasah budi pekerti. Maka ia mengirimkan putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh. Raja sendiri sering termenung di taman istana, sedih karena memikirkan putri kuning yang hilang tak berbekas. Suatu hari tumbuhlah sebuah tanaman atas kuburan putri kuning. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri, daunnya bulat berkilau bagai kalung batu hijau, bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada putri kuning. Baiklah, ku beri nama ia Kemuning, Kata raja dengan senang. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning bisa digunakan untuk mengharumkan rambut. Batangnya dapat dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah. Sedangkan kulit kayunya dapat dibuat orang menjadi bedak. Setelah mati pun putri kuning masih memberikan kebaikan. Yeah, Bobby Valentino.